Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menjauhi, kini Arab Saudi malah menjadikan kawasan terlarang ini sebagai tempat wisata. Lalu mengapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini negara Arab Saudi di bawah pemerintahan Muhammad bin Salman. Dia merencanakan pembangunan mega proyek ambisius yang merubah pola dan tatanan kehidupan Arab Saudi. Adapun satu di antara rencana pembangunan tersebut menyisir kota yang dijauhi dan dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Kota tersebut bernama Madain Saleh, yang terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz. Tempat ini juga disebut Al-Hijz atau Hegra. Di sana terdapat situs peninggalan kerajaan Nabatea dari abad ke-1 Masehi. Diketahui karena dulunya dihuni oleh kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh alaihissalam, yang akhirnya kaum tersebut dikutuk oleh Allah dengan kematian. Lalu mengapa Arab Saudi berani membangun kota tersebut? Madain Saleh terletak sekitar 450 km dari kota Madinah dan berada 900 km dari kota Mekah. Dikenal dengan sebutan Al-Hijz yang berarti tempat berbatu yang merupakan jajaran bukit dan bebatuan. Hingga pada abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi, seorang wisatawan dari Andalusia yang sekarang Spanyol, nama Al-Hijz diganti menjadi Madain Saleh. Nama ini diambil dari Nabi Saleh alaihissalam, dihuni oleh kaum Samud antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam, atau sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di sana terdapat bukit-bukit hasil pahatan kaum Samud yang diberikan kecerdasan dan dikenal sebagai arsitek dan pedagang hebat pada masanya. Mereka memahat gunung dan bebatuan untuk dijadikan tempat tinggal maupun istana, sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah untuk menyembah Allah. Tetapi kaum Samud yang keras kepala menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Akibatnya, turun azab dari Allah dengan bencana, gempa bumi, dan petir yang dahsyat, yang kemudian membinasakan kaum Samud. Mereka mati bergelimpangan. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hijau, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali kaum menangis karena apa yang menimpa mereka bisa menyebabkan hal yang sama kepadamu." Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Namun pemerintah Arab Saudi saat ini malah mempromosikan tempat itu sebagai destinasi wisata dengan membangun infrastruktur berupa jalan, fasilitas umum di kawasan seperti penginapan di sekitar lokasi Madain Saleh. Selain membangun Madain Saleh, pemerintah juga membangun Kota Ular, sebuah kota yang berdekatan dengan Madain Saleh yang jaraknya hanya sekitar 22 km. Dengan biaya setara dengan 214 triliun
untuk pembangunan yang ditargetkan selesai hingga tahun 2035. Pemerintahan Raja Salman menggelontorkan dana proyek pengembangan tambahan 2 miliar dolar. Itu bertujuan menciptakan lapangan tenaga kerja, lalu menarik 2 juta pengunjung wisata per tahun, dan untuk memperluas penyebaran populasi menjadi 130.000 jiwa. Destinasi wisata ini dianggap mampu menyumbang ekonomi kerajaan sekitar 458 triliun per tahunnya. Lalu apa yang akan terjadi ke depan jika pemerintah Arab Saudi nekat membangun wilayah peninggalan kaum yang durhaka ini untuk dijadikan destinasi wisata? Demikianlah kisah pembangunan kota terlarang yang menjadi destinasi wisata di Arab Saudi. Meskipun tempat ini dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW, namun pemerintah saat ini membangunnya dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan wisatawan. Namun, kita tidak tahu apa konsekuensi dari pembangunan kota yang dihuni oleh kaum Samud yang durhaka tersebut. Semoga kisah ini memberikan pemikiran bagi kita tentang bagaimana kita harus merawat peninggalan sejarah dan budaya agar tetap lestari dan tidak berubah menjadi tujuan wisata yang merusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.